PTK Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan IPA dengan NIM 2541469. Saat ini saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 1 Pohuwato kelas 7 materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sudah makan semua? Sudah. Bahagia semua? Bahagia. Yakin? Yakin. Siap belajar? Siap. Belajar apa? IPA. Suka belajar IPA? Suka. Kalau Kau suka belajar IPA, asik. Kalau kau suka belajar IPA, asik. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Karena Allah dengan berdoa. Ya, puji syukur kita panjatkan karena Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya hanya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di kelas mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa. Stanley tampaknya ada yang tidak hadir. Ada siapa yang tidak hadir? Ada Ismail Hasim dan Ajman Ismail Ibu. Statusnya? Lagi pramuka Ibu. Oh, pramuka. Oh, mau PTP kan ya? Iya. Mereka panitia. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Tentang apa? Iya. Wujud zat ada berapa? Apa saja? Kalau sifat? Ya, untuk terkait wujud zat kita sudah pelajari juga kemarin. Kita sudah pelajari kemarin bagaimana pergerakan partikelnya. Jadi nanti kalian terus perkuat lagi pengetahuan kalian di rumah ya. Jangan lupa diulang-ulang materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, ini kita akan belajar materi baru. Kalian di rumah pernah nggak melihat benda yang berubah? Bukan semua manusia yang berubah ya, orang rumah saya itu biasanya dia berubah-berubah, bukan mama yang Ibu bilang ya. Benda yang biasa berubah ada nggak? Apa bukan? Nasi yang membusuk berubah dia ya? Ya, pertama rasanya bagaimana? Enak. Nasi yang busuk? Nasi. Masih bisa dimakan nggak? Itu salah satu contoh. Jadi hari ini kita
Dia rubah jadi kursi. Jadi sama-sama kayu. Kalian nanti tahu ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga reversible. Contohnya adalah perubahan bentuk zat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, contohnya es dapat kembali menjadi air jika dapat sumber tinggi, dan air tersebut dapat membentuk menjadi es lagi jika ditempatkan kembali ke freezer. Nah, memang benar sih, es dan air ini menjadi sifat berbeda, namun zat yang ada di dalamnya tetap sama, yaitu air atau bentuk air. Selain perubahan zat, perubahan fisika juga dapat terjadi ketika kita melakukan sebuah zat. Contohnya ketika kita melakukan gula. Nah, ini karena dalam gula tersebut masih terdapat air atau gula. Tidak ada zat atau materi yang berbeda berbentuk. Sifat air masih bisa dilihat karena dapat dibuang dari wadah atau wadah yang lainnya. Dan juga sifat gula akan tetap manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah. Perubahan kimia. Jika kita di atas tadi dengan sobek merupakan contoh dari perubahan fisika, maka kertas dibakar ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terjadi apabila terjadi perubahan materi, baik sesudah maupun sebelum terjadi perubahan. Perubahan kimia ini terjadi karena adanya materi baru yang terbentuk yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, ataupun adanya perubahan energi, ataupun adanya perubahan panas. Sudah? Sudah Sudah disimak videonya? Sudah. Ada berapa perubahan yang akan kita pelajari hari ini? Dua. Apa saja? Perubahan fisika, dan perubahan kimia. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Mengapa es yang mencair bisa kembali membeku, tetapi kertas yang terbakar tidak bisa kembali seperti semula? Kalau kalian menyimak video tadi pasti tahu jawabannya. Ada yang tahu? Kenapa es yang mencair bisa kembali membeku? Dia kan sudah cair. Dia kembali membeku kenapa? Kalau dihubungkan dengan perubahan tadi. Karena dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer. Kalau es yang mencair dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer, dia kembali membeku. Berarti es tadi mengalami perubahan apa? Fisika. Perubahan fisika. Nah, bagaimana dengan kertas? Kenapa kertas yang terbakar tidak bisa kembali seperti semula? Karena dia sudah menghasilkan yang baru. Iya, menghasilkan zat yang baru, perubahannya? Iya, benar. Nah, menurut kalian apa bedanya perubahan yang bisa dibalik dengan yang tidak bisa dibalik? Tadi kan sudah dijelaskan perubahan yang bisa dibalik dengan yang tidak bisa dibalik seperti apa. Kalau dihubungkan dengan es dan kertas tadi bagaimana? Bisa kembali ke zat asal sebelumnya atau asal. Jadi perubahan perubahan yang bisa dibalik itu dia bisa kembali ke zat asalnya. Kalau perubahan kimia tidak bisa dibalik, dia tidak bisa dibalik lagi. Kalau kertas sudah dibakar menjadi abu, abu sudah tidak bisa lagi dibuat menjadi kertas. Gitu ya? Itu kamu harus tahu perbedaan dasar dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Sudah duduk sesuai kelompok yang ibu bagi kemarin? Sudah ya? Terus bahan-bahan yang ibu pesan sudah dibawa? Sudah? Ada es batu ibu yang sediakan kan ya? Garam semuanya bawa? Oke. Ini ada LKS yang harus kalian kerjakan. Ini kerja kelompok ya. Kalian kerjakan per kelompok. Sini lah. Di situ ada
kemudian larutkan garam dalam air, terus membakar kertas, nanti ibu yang bakar kertasnya. Kemudian kertas yang dirobek dan bersih bergaram, kalian amati apa yang terjadi, tuliskan dalam tabel. Kemudian tentukan dia termasuk perubahan fisika atau kimia dan kenapa, alasannya kenapa. Silakan dikerjakan, kalau ada pertanyaan langsung tanya sama ibu. Yang butuh es batu bisa permulaan kelompok mengambil di depan. Atau nanti terakhir es batunya. Untuk air, kalau ada yang sedang melarutkan garam, ibu akan beri air. Nanti kita lihat pengawasannya. Dia kan pengawasannya. Kalau itu tidak diamati saja. Kalau itu kan kawan. Kawannya itu apakah dia kawan bersih atau kawannya berkarat atau bukan? Kalau sudah optimatis untuk apa? Untuk kertas yang dibakar, ibu yang membakar ya. Nanti kalian amati, ini tadi kan kalian cuma melihat gambar. Nah, ibu sekarang membakarnya. Apakah benar kertas dibakar menghasilkan abu atau menghasilkan emas? Kertas dirobek, robek aja kertasnya. Apakah kalau kertas dirobek dia menghasilkan uang? Siapa tahu merobek kertas hasilnya uang. Berubah jadi uang gitu perubahannya. Gitu ya? Oke ya? Berubah jadi apa dia? Nanti dia masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok ditulis hasil pengamatannya di lembar pengamatan. Ibu ada juga mau kalau di atas. Di lembar LKS-nya aja. Langsung ditulis aja di situ. Kenapa? Tidak pas boleh disambung-sambung atau di bawahnya boleh. Di bawahnya aja disambung. Ada yang mau mengamati lilin? Ada yang mau mengamati lilin? Lilinnya kira-kira kalau dibakar dia jadi apa? Meleleh. Ayo let's go. Ditulis apa? Mati lilinnya.
Kalau ini supaya dia tidak banjir langsung melonjak. Yang penting kamu sudah lihat bahwa dia fisika. Yang Kalau es batunya sudah dilihat, apakah dia mencair atau menguap? Setelah tulis hasil pengamatannya langsung di saja ya. Kalau lilin meleleh, apakah dia berubah atau tetap lilin? Jadi nanti kalian tentukan dia perubahan fisika atau perubahan kimia ya. Apakah lilin yang meleleh itu dia berubah menjadi zat yang lain? Tulis hasil pengamatannya. Kalau kertas dirobek, kalau kita merobek kertas jadi apa? Iya, pokoknya tulis pengamatannya apa? Kertasnya terobek apa? Hasil pengamatannya apa? Tapi dia tetap kan? Tetap kertas, tidak menghasilkan zat baru gitu. Nah itu ditulis. Nanti didiskusikan bagian akhir itu ada dokumennya. Ada bagi jangan suka yang penting pas kamu tahu jawabannya. Ayo teman-teman yang lain saling berdiskusi ya dan kita ayo bisa bersama Ika. Yang menulis mengkasih teman-teman yang menjelaskan kenapa. Ada kelompok yang sudah selesai? Ada? Sekarang saatnya presentasi kelompok ya. Kelompoknya Zara, boleh presentasikan
sudah ditulis yang mulai menyimak ya, menyimak, dengarkan apakah ada jawaban dari kelompok temannya yang berbeda. Kalau sama berarti sudah. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Kegiatan eksperimen pertama, mencairkan es batu. Apa yang terjadi? Dari hasil pengamatan kami, es batu menjadi cair. Perubahan apa yang terjadi ke hasil pengamatan tersebut? Perubahan fisika. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena es yang mencair ketika dimasukkan ke dalam freezer akan kembali menjadi es batu, yang artinya hanya mengalami perubahan fisika. Apa kelompoknya Jara ya? Oke, tepuk tangan Jara. Kelompok yang lain dari kelompok lainnya. Jara sekarang. Untuk pengamatan yang kedua dari kelompoknya Dina, boleh beri dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok saya. Larutkan garam dalam air. Apa yang terjadi ketika melarutkan garam dalam air? Yang terjadi hanya perubahan bentuknya. Perubahan yang terjadi adalah perubahan fisika. Setuju? Setuju. Semuanya perubahan fisika? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Dina. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakar kertas yang dilakukan oleh guru. Apa yang terjadi dalam hasil pengamatan kami? Bakar kertas bisa Apa yang terjadi saat dibakar kertasnya? Menjadi abu. Perubahannya perubahannya adalah fisika atau kimia? kimia. Yang lain setuju? Kenapa dia perubahan kimia? Ulan, menurut kelompok kamu kenapa dikatakan perubahan kimia? Kertas ketika dibakar dia akan menjadi abu. Kenapa dikatakan perubahan kimia? Karena dia mempunyai Menghasilkan? bukan zat baru. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kelompok kami tentang pelajaran perubahan kimia dan fisika. Perubahan fisika dan kimia itu berbeda. Soalnya perubahan fisika dan kimia itu, kalau perubahan fisika tidak terbentuk zat baru dan bisa dikembalikan ke bentuk semula. Kalau perubahan kimia dapat menghasilkan zat baru, terjadi reaksi kimia. Itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimia dia menghasilkan. Zat baru. Nah ini kesimpulannya tidak terbentuk zat baru untuk fisika, kalau kimia terbentuk zat baru. Kalau perubahan fisika komposisi materi tidak berubah, kalau perubahan kimia komposisi materi berubah. Dan kalau perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, bau, tapi kalau perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya zat baru, ada perubahan warna ataupun bau. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Refleksi ini dilakukan oleh setiap siswa ya. Kalian boleh masing-masing di buku kalian. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Nanti hasil refleksinya dikumpul ya. Kemudian perubahan mana yang paling sering kalian lihat di rumah? Bagaimana cara membedakan perubahan fisika dan kimia dengan mudah? Silakan. Atau ada yang berani langsung ngomong nggak? Ada yang langsung berani ngomong yang tidak mau menulis? Boleh? Ada?
fisika dan kimia dengan mudah. Yang paling gampang diingat antara perubahan fisika dan kimia apa? Satu cair. Oke, kalau perubahan kimia yang gampang diingat, apa yang diingatnya? Bahwa bahan kimia itu menghasilkan zat baru. Berarti dari zat baru itu kita lebih mudah mengingat. Kalau perubahan fisika dia tidak menghasilkan zat baru, kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru.